Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam, bagaimana dengan aktivitas Anda hari ini? Mudah-mudahan berjalan lancar sesuai dengan apa yang sudah Anda harapkan. Jumpa kembali bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik, seperti kisah berikut ini yang sudah kami siapkan untuk Anda, berjudul Arwah Leluhur Abdi Kinasih. Kisah ini berawal di tahun 2010, waktu Nia masih duduk di bangku SMA, tepatnya hari Jumat saat ujian praktek seni tarian kuda kepang atau jaran kepang. Semua siswa kelas 1, 2, dan 3 memenuhi isi lapangan sekolah, memberikan sorak semangat untuk peserta ujian. Tarian yang mempertontonkan kelihayan peserta ujian agar mendapatkan nilai yang bagus, membuat beberapa pasang mata menikmatinya. Suara berisik siswa tak mengendurkan niat untuk mengabdikan beberapa momen dengan ponselnya. Namun tiba-tiba beberapa siswa berlari berhamburan, berteriak tak jelas, membuat sebagian siswa kebingungan apa yang sedang terjadi. Setelahnya, hampir separuh siswa yang berada di lapangan tersebut kesurupan massal. Memang dulunya sekolahan itu sering terjadi kesurupan massal, namun kali ini paling parah. Hampir semua siswa kesurupan dengan menari di tengah lapangan. Tak butuh waktu lama setelah kedatangan Ustadz, kondisi waktu itu sudah mulai kondusif. Beberapa siswa yang diperbolehkan untuk kembali belajar, mengingat keadaan sudah membaik. Nia bersama kawannya memutuskan untuk tidak pulang lebih awal. Mereka menuju kantin untuk sekedar mengisi perut. Tiba-tiba dari arah tak jauh dari pandangan Nia, ada siswa yang berlari meminta tolong. Ia berteriak, membuat Nia dan kawan-kawannya berjingkat. Dengan nafas ngos-ngosan, ia berhenti sejenak mengatur nafas. "Kak, tolong, temanku kesurupan." Dengan tergesa-gesa, mereka pun berlarian menuju tempat di mana siswa yang kesurupan itu. Beberapa siswa dan guru sudah membawanya ke aula, berharap tidak menular ke siswa lain dan membuat ricuh kembali. Waktu itu Nia merasa ada yang janggal ketika melihat Sari. Gerakannya meliuk-liuk, kepalanya berirama dengan gerakan tubuhnya seperti ular. Dengan doa bersama di aula, akhirnya siswa itu sadar, namun masih dalam kondisi linglung. Akhirnya atas persetujuan para guru, Sari diperbolehkan pulang dengan diantar oleh Nia dan beberapa temannya. Nia masih mencerna gerak-gerik Sari seperti bukan dirinya waktu itu. Ia berasumsi jika Sari masih diikuti oleh sosok itu. Sesampainya di rumah Sari, kejadian kesurupan pun terulang kembali, di mana Sari meminta beberapa permintaan seperti bunga, kemenyan, dan pandan. Tak hanya itu saja, Sari meminta baju warna putih, merias wajahnya, kemudian melantunkan tembang Jawa. Dengan suara yang sangat lembut, Nia menikmati setelah mendengar Sari melantunkan tembang Jawa. Karena baru pertama kalinya ia mendengar seseorang yang kesurupan dengan melantunkan tembang Jawa, ia lantas berpikir, apakah mungkin sosok itu adalah seorang nyai? Terdengar suara pintu diketuk setelah seseorang mengucapkan salam dengan suara beratnya. Ibu Sari perlahan membuka pintu. Di depannya seorang laki-laki paruh baya sedang berdiri dengan pakaian serba putih, mengenakan sorjan di kepalanya. Ustadz yang sebelumnya dimintai pertolongan sudah datang. Kemudian proses ruqyah pun dimulai. Nia merasakan di dalam rumah itu seperti ada energi negatif yang cukup kuat. Ia tak tahan, kepalanya pusing, badannya merinding hebat. Nia tahu betul jika ia berlama-lama di sana, sesuatu yang tak diinginkan bakal terjadi. Namun sebelum itu, Nia melangkah keluar, menutup pintu rapat-rapat setelah berpamitan dengan pemilik rumah. Sesampainya di rumah, Nia bergegas untuk membersihkan diri, kemudian makan siang. Tiba-tiba perasaannya kala itu berbeda dengan biasanya. Ia sedikit demi sedikit melantunkan tembang Jawa. Yeneng tawangono lintang, jah bagus, aku ngenteni tekamu. Dengan sayu Nia menembang hingga ia tak sadar jika suara keras itu mengagetkan dirinya. "Duk," suara lantang terdengar dari arah belakang.
Mbok Siti mengagetkannya. Nia perlahan memalingkan wajahnya, memandangi wanita parubaya itu, kemudian tersenyum. Keesokan harinya, setelah merasa sudah cukup melahap beberapa makanan yang sudah tersaji di meja makan, Nia berpamitan dengan Mbok Siti, melanjutkan ujian praktek seni yang sebelumnya belum usai. Di dalam ruangan yang cukup luas itu, Nia melihat kawannya, Sari, sudah duduk menyendiri. Matanya kosong melihat papan yang terpasang di depan ruangan. Kemudian ia melangkah perlahan mendekati Sari. Bruh! Suara gebrakan seketika membuat seisi ruangan itu menggema. Namun Sari tak bergeming sedikit pun. Pelan sekali, kepala Sari menengok ke arah Mia yang sedang berdiri di sampingnya. Sari melotot mengeluarkan bunyi berdenyut dari gesekan giginya. Memandang Nia dengan seksama tanpa berkedip membuat mentalnya menyurut. Nia lemas, hampir rubuh, namun masih ia tahan dengan sisa tenaganya. Melihat itu, Sari kemudian tertawa. Semakin tertawa hingga satu gebrakan dari tangan Sari membuat tubuh Nia seketika terjatuh. Nia, ngapain kamu berdiri di situ? Ia menoleh memandang wajah Sari dari ambang pintu. Kejadian yang dialami barusan membuat Nia mengurungkan niatnya. Nia tersenyum. Enggak apa-apa Sari. Sedikit terbata, kemudian melangkah mendekatinya. Nia membuka omongan, menanyakan kabar dari Sari tempo hari. Setelah itu Sari menceritakannya bahwa sosok yang sempat merasuki tubuh Sari, ia adalah seorang sinden. Namun yang membuat Nia terkejut ketika Sari menjelaskan jika sosok itu adalah siluman ular. Yang lebih mengagetkan lagi, jika sinden itu tidak sendirian, melainkan ada 3 sosok ronggeng yang dia bawa. Nia kaget mencerna kata demi kata dari ucapan Sari. Kemudian ia berpikir, apakah mungkin salah satu dari ronggeng tersebut yang dia yakini sedang ikut bersamanya. Dan benar saja, sesampainya di rumah, Nia merasa ada yang aneh. Seperti diawasi oleh salah satu sosok ronggeng tersebut. Dalam hal gaib, Nia memang sedikit lebih peka. Sampai akhirnya, tiba-tiba saja Nia menangis tanpa sebab. Ia sadar jika ada sosok yang ingin merasuki tubuhnya, namun ia tepis, menolak energi itu untuk menguasai. Nia mencoba memejamkan mata, berzikir sambil membaca doa sebisanya. Ketika ia membuka matanya, benar saja, tepat di hadapannya ia melihat punuk rambut atau semacam gelungan rambut wanita zaman dulu. Sontak membuatnya terjingkat, pikirannya kalut dengan kondisi sudah tak karuan. Karena hampir setengah hari Nia menangis tanpa sebab. Mbok Siti yang bingung melihat kondisi anaknya segera mencari bantuan. Di sebuah rumah yang tak terlalu besar itu, dengan model limasan beserta ukiran pada gawang pintu jati, menambah kental aksen Jawanya, Mbok Siti melangkah dengan hati-hati, sembari memapah Nia yang sekarang dengan kondisi lebih parah. Belum juga diketuk, seorang laki-laki parubaya membuka pintu, kemudian mempersilahkan mereka masuk. Semerbak aroma dupa wangi dan beberapa kembang membuat suasana di ruangan itu begitu menenangkan. Mbok Siti dan Nia pun duduk setelah dipersilahkan oleh lelaki parubaya tersebut. Duk, perhatikan bohlam lampu itu. Nia mengangguk memperhatikan bohlam lampu yang ditunjuk Mbah Harjo. Tak butuh waktu lama, Nia merasakan netranya tiba-tiba berat, kemudian ia tertidur. Dalam lelapnya Nia tidak benar-benar tertidur, ia masih bisa mendengar suara orang di sekitarnya. Sebentar lagi, kamu bakalan melihat siapa yang ganggu kamu. Di alam bawah sadarnya, Nia melihat dengan jelas sosok itu menampakkan wujudnya. Sosok itu rambutnya panjang menjuntai, terdapat punuk rambut atau gulungan rambut, memakai kemben, jari warna putih dengan corak batik warna coklat. Selendangnya merah muda dan hijau, namun dia tak dapat melihat wajah sosok itu dengan jelas karena tertutup rambut. Hanya hidung dan bibirnya saja. Sosok itu benar-benar cantik, anggun, dan tiba-tiba saja Nia mendengar suara lembut. Sosok itu berkata, "Aku Nyai Sekosolo, Nduk."
"Sampeyan ojo ganggu bocah iki maneh," Mbah Harjo tiba-tiba berkata kepada sosok itu. Namun Nia masih bisa mendengarnya. Nia mengangguk, kemudian ia sadarkan diri. Singkat cerita, setelah beberapa minggu berlalu, Nia merasakan sosok ronggeng itu masih datang lagi. Tapi kali ini sosok itu hanya mengawasi dari jauh. Karena Nia merasa tidak terganggu, ia mengabaikan saja. Tapi justru itu menjadi bumerang untuknya. Kurang lebih 2 tahun sosok Nyai itu mengikuti dan mendampinginya, sampai di titik di mana Nia merasakan ada perubahan dengan dirinya. Nia merasa jika dirinya sekarang adalah sosok Nyai itu, benar-benar sudah tidak logis menurutnya. Sing kuat sing menang. Dari mulai warna kesukaan, wangi-wangian, Nia selalu mengikuti keinginannya, hingga sampai ia berpikir untuk membuangnya. Ketika ada suatu kejadian di mana waktu itu, di suatu pabrik tempat ia bekerja, Nia bertemu dengan seseorang wanita parubaya. Wanita itu melihatnya dengan tak senang, lantas ia berkata kepada Nia, "Nduk, sampean masang susuk toh?" Nia terkejut. Ia mencerna ucapan wanita itu. Seumur hidupnya ia belum pernah mengenal ilmu pengasihan seperti itu. Nia tak menjawab, kemudian pergi meninggalkan wanita itu. Tubuhnya mendadak kesemutan. Nia tahu betul jika itu adalah awal dari kesurupan. Nia kemudian meminta pertolongan kepada salah satu orang yang bekerja di sana untuk menetralisir. Namun tiba-tiba saja orang itu terpental. Ilmunya terlalu kuat, orang itu menyerah. Akhirnya Nia memproteksi dirinya dengan cara berdoa sebisanya. Beruntung Nia bisa bertahan hingga di rumah Mbah Harjo. Ketika di sana, Nia menceritakan semua yang dialami selama 2 tahun yang lalu setelah pengusiran ronggeng sampai kejadian terakhir kalinya. Mbah Harjo mengernyitkan dahinya. "Sik nulungi awakmu itu dua aku, Nduk. Yang menolong itu bukan saya." Nia bingung, lantas siapa yang selama ini membantunya? Tapi selama dia diikuti ronggeng itu, Nia selalu diperlihatkan oleh sosok wanita tua. Nia kemudian menceritakan ciri-cirinya, dan benar saja sosok yang ada di imajinasinya ternyata ada. Mbok Yanti, salah satu kenalan Mbah Harjo. Mbah Harjo tersenyum tipis. "Yanti iku koncoku, Nduk." Sejenak terdiam, Mbah Harjo memejamkan netranya, kemudian mengangguk. "Mlebu wo, lawange ra dikunci." Suara pintu berkeriet, membuat beberapa pasang mata memandangi ke arah tersebut. Muncul seseorang wanita parubaya, mungkin seumuran dengan Mbah Harjo, berjalan pelan kemudian memperkenalkan dirinya. "Aku Mbok Yanti, Nduk. Seprene suwene aku nunggoni awakmu." "Aku Yanti, Nak. Sudah lama menunggumu." Tiba-tiba Nia mendengar suara gemuruh air. Ia menajamkan pendengarannya. "Bu, Jawa nggih. Hujan ya, Bu?" Belum sempat ibunya menjawab, Mbah Harjo memotongnya. "Rungokno meneh, Nduk. Iku suara apa?" "Dengarkan lagi, Nduk. Itu suara apa?" Nia mencoba sekali lagi, lantas ia berpikir, mana mungkin di daerah pegunungan ada pantai. Namun kemudian ia urungkan mengabaikan suara tersebut. "Kepiye, Nduk?" Mbok Yanti bertanya. Nia kemudian menceritakan awal mula kejadian yang ia alami hingga malam itu. Tiba-tiba Mbok Yanti memejamkan matanya. Beliau menjadi mediator dari sosok ronggeng tersebut. Nia terkejut, merinding hebat, benar-benar ketakutan. "Kowe ngopo wedi karo aku, Nduk? Aku tresno karo awakmu. Kowe gelem ora melu aku? Kamu kenapa takut dengan saya? Saya suka dengan kamu. Maukah ikut denganku?" Suaranya lembut, namun seperti mengintimidasi. Nia gemetar, bibirnya pucat. Ketakutan itu semakin lama menguasainya. Tak lama setelahnya, Mbok Yanti tersadar. Ia lantas sedikit memberikan penjelasan kepada Nia bahwa sosok ronggeng itu tidak jahat, justru ingin melindungi.
Namun semua itu kembali kepada Nia. Akhirnya Nia memutuskan untuk membuangnya, karena menurutnya sosok itu sudah memberikan pengaruh kurang baik. Nia kembali memejamkan netranya. Mbah Harjo dan Mbok Yanti pun segera memulai ritualnya. Di sana, di dimensi lain, tak lama setelahnya, Nia melihat cahaya terang, sangat terang. Nia melihat sosok wanita yang sangat cantik. Mungkin seluruh Indonesia pun tahu siapa beliau. Wanita itu memakai kemben warna hijau, lengannya dan tangannya memakai gelang. Ada roncaian bunga melati, persis seperti yang dilukiskan. Wanita itu adalah Nyi Roro Kidul. Namun saat itu, Nia tak dapat melihat wajahnya karena silau cahaya terang. Di waktu yang bersamaan, Mbok Siti pun panik melihat tubuh anaknya yang berubah menjadi pucat, seperti mayat. Tiba-tiba saja tubuh Nia sudah dikuasai oleh sosok ronggeng itu. Sedangkan Mbok Yanti sebagai wadah untuk Nyi Roro Kidul untuk menyampaikan pesan. Kowe ngopo ganggu bocah iki? Bocah iki ora duwe dosa. Kowe ngerti ora sapa aku? Njaluk cara alus sapa kasar? Ucap Nyi Roro Kidul dalam tubuh Mbok Yanti. Kamu kenapa ganggu anak ini? Anak ini tidak punya dosa. Kamu tahu siapa saya? Minta dengan cara halus atau kasar. Nia tak bergeming, namun Nia bisa mendengar ucapan tersebut walaupun dalam pengaruh ronggeng. Kowe gelem lunga ora saka ragane bocah iki? Kamu bisa keluar tidak dari raganya anak ini? Seketika Nia mengangguk, kemudian tak sadarkan diri. Biyen yo nduk, nasibku iki padha karo awakmu. Aku ngerti ngopo Mbah Harjo sampai ngundang aku teko mrene. Awakmu ngrasa aku seiso nulungi, amarga ronggeng sik melu awakmu iku, tunggale yo melu ambek aku. Dulu nasibku itu sama. Aku tahu kenapa Mbah Harjo sampai memanggilku ke sini. Kamu merasa kalau Simbok yang bisa menolongmu. Itu karena ronggeng yang mengikutimu itu, salah satunya juga mengikutiku. Mbok Yanti menatap Sayunia sembari mengingat-ingat kejadian beberapa tahun yang lalu. Nia mulai mengetahui benang merahnya, kenapa selama Nia diikuti oleh ronggeng itu, dia selalu melihat wajah Mbok Yanti. Malam mulai larut, dirasa semua sudah selesai. Nia bersama Mbok Siti berpamitan setelah mengetahui jika malam itu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Sesampainya di rumah, setelah selesai membersihkan diri, Nia merasa energinya terkuras setelah ritual malam itu. Ia membaringkan tubuhnya di dipan kamarnya. Belum lama terlelap, masih dalam kondisi setengah sadar. Sekitar pukul 2 pagi, Nia bermimpi didatangi sosok itu. Entah beliau ini Nyi Roro Kidul atau Gusti Kanjeng Ratu Kidul. Karena kedua sosok itu berbeda, beliau memakai pakaian berbeda. Baju yang dikenakan begitu mewah, seperti baju perang berwarna emas. Beliau memakai mahkota yang tinggi berwarna emas, roncaian bunga melati dan membawa sebuah tongkat panjang. Di sampingnya ada 2 sosok perempuan dan 2 laki-laki. Beliau diam tanpa mengucapkan kata-kata, kemudian memetik bunga kantil yang ada di mahkotanya dan diberikannya kepada Nia. Nia masih mengingat betul kejadian yang begitu cepat itu. Setelah kejadian malam itu, hampir setiap hari ia diperlihatkan oleh sosok wanita cantik yang hadir menemuinya dan memperkenalkan diri. Mereka ini adalah abdi kinasih dari Kanjeng Ratu Kidul. Setelah kejadian malam itu, setelah Nia diberikan bunga kantil, banyak kejadian yang menurutnya aneh namun nyata dialami. Ia didatangi oleh abdi kinasih dari Kanjeng Ratu Kidul. Beberapa kisahnya akan saya singkat di sini. Malam itu tepatnya pukul 9 malam, Nia hendak bersiap untuk tidur. Tiba-tiba dari atas ternit atau plafon kamarnya, ia melihat ada sosok wanita cantik hadir menemuinya. Beliau berambut panjang dan memakai baju warna putih yang bagus. Secara batin ia menyebutkan namanya Sri Wedari. Selanjutnya sewaktu Nia pulang dari kerja sekitar jam 8:30 malam, kebetulan Nia dijemput oleh kembarannya. Kira-kira 100 meter setelah memasuki gang kampung rumahnya, mereka tiba-tiba refleks berhenti.
di sana di depan mereka, terlihat dari kejauhan di tengah remang-remang lampu jalan. Mereka melihat sosok wanita memakai kebaya merah dan jarik warna coklat dengan rambut disanggul, menatap ramah sembari menyebutkan namanya, Sri Kencono. Kejadian ketiga terjadi siang hari. Waktu itu Nia sedang menunggu shift di ruangan karyawan. Tiba-tiba ada dua sosok datang menemuinya. Kali ini Nia tidak bisa melihat sosok itu seperti apa. Nia hanya merasakan kehadirannya. Samar-samar ia mendengar lirih suara wanita. "Kowe menjaluk opo, Nduk? Kamu mau minta apa?" Karena saking takutnya, Nia hanya diam menahan takut. Kemudian ia mendapatkan dua nama, yaitu Dewi Lanjar dan Nyai Roro Welas. Kejadian berikutnya, waktu Nia sedang rebahan di kamar, kebetulan pintu kamar waktu itu terbuka. Terlihat ruangan yang terdapat kursi sudut yang menghadap ke TV. Tiba-tiba datang sosok wanita dengan pakaian serba hitam dengan rambut yang panjang sekali. Beliau seperti melayang melewati pintu kamar, kemudian duduk di kursi sudut yang menghadap langsung kamarnya. Refleks, Nia menarik selimut dan menutupi tubuhnya. Lagi-lagi ia mendapatkan sebuah nama yang cantik, Gendis Prameswari. Pada bagian ini, Nia menjelaskan ada yang aneh saat ia menuliskan ceritanya. Tiba-tiba saja pada bagian ini hilang. Entahlah, namun ia mencoba untuk menulisnya lagi dan meminta izin. Dan alhamdulillah diizinkan. Kejadian yang kelima, kejadian yang menurutnya paling menakutkan. Waktu itu Nia di rumah sendiri, orang tuanya sedang pergi. Nia hendak menunaikan sholat asar. Ketika mengambil wudhu, tiba-tiba ada sekelebat bayangan hitam melintas di depannya. Nia kaget dan merasa ada hawa yang aneh, namun masih berpikir positif. Namun tetap saja rasa takutnya melebihi apapun. Ia niatkan untuk melanjutkan sholat di ruang TV. Ketika rakaat terakhir, ia memberanikan melirik ke arah kiri dari sudut matanya. Dari sudut matanya, Nia melihat sosok perempuan sedang tersenyum tipis, kulitnya putih, rambutnya panjang terurai, memakai pakaian ageman warna hijau tua, dan yang membuat ketakutannya bertambah adalah ada badan ular yang ukurannya besar sedang melilit tubuh sosok wanita itu, sedangkan kepala ularnya sedang bersender di bahunya. Selesai salam, Nia sekonyong-konyong berlari sembari menangis keluar rumah mencari Mbok Siti. Lagi-lagi Nia mendapatkan sebuah nama, Nyi Blorong. Kejadian yang keenam dan ketujuh terjadi ketika Nia sudah pindah ke Yogyakarta. Seperti biasa, Nia sedang beraktivitas. Tiba-tiba ada yang datang menemuinya, namun seperti Dewi Lanjar dan Nyai Roro Welas, Nia tidak bisa melihat sosok beliau itu, hanya merasakan kehadirannya. Ratu Sekar Pandita. Sosok kali ini berbeda dari yang lain. Beliau bukan dari Jawa, karena pada saat kedatangannya, beliau memakai ageman seperti pakaian adat salah satu. Suku luar Jawa. Ageman beliau dari beludru warna merah marun dan memakai ikat kepala yang berwarna sama. Beliau menyebutkan namanya Sri Sukma Dewi. Kejadian selanjutnya, kejadian belum terlalu lama, pada tahun 2019. Waktu itu Nia sedang ada di kosan. Kebetulan di dekat kosnya ada bangunan terbengkalai yang rumornya bangunan itu sering diberi sesajen. Beruntungnya Nia, setiap ada gangguan dari makhluk halus, salah satu abdi Kinasi selalu membantunya. Malam itu Nia sedang istirahat. Tiba-tiba ia melihat sekelebat sosok kuntilanak sedang mondar-mandir di depan kamarnya. Nia gelisah. Tiba-tiba ia melihat samar-samar ada sosok yang datang. Sosok itu memakai kebaya warna merah muda dengan jarik warna hijau tua yang dililitkan di perutnya. Rambutnya digelung ke samping dan berdiri menghadap arah pintu, seperti sedang menjaga Nia dari sosok kuntilanak tersebut. Kali ini sosok itu tidak menyebutkan namanya. Dan anehnya waktu itu, Nia perlahan terlelap. Sampai pada suatu hari Nia mengalami kejadian yang paling menyedihkan.
Nia kacau waktu itu. Tiba-tiba ada yang datang, tapi kali ini sosoknya laki-laki. Beliau memakai ageman kerajaan zaman dulu berwarna emas dan memakai aksesoris kepala yang berwarna sama. Beliau duduk, kemudian memberikan pesan kepadanya. Kali ini Nia tidak bisa menyampaikan pesan itu di sini, karena menurutnya rahasia. Kejadian itu terus berlanjut. Jika Nia sedang diganggu oleh sesuatu, salah satu abdi kinasi itu akan datang membantunya. Setelah beberapa kali ditanyakan kepada orang yang paham, beliau-beliau itu adalah abdi kinasi dan Manggala Yuda atau perwira tinggi dari Kanjeng Ratu Kidul. Nah, mungkin singkatnya seperti itu. Kalau mau dibikin panjang seperti cerita, mungkin akan sangat memakan waktu banyak. Terima kasih untuk Mbak Nia yang sudah mau membagikan kisahnya. Sebenarnya ini menarik sekali jika diulas lebih dalam, mungkin lain waktu. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam, jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.